Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam materi kimia SMK kelas 10 pada KD 3.5 yaitu hukum-hukum dasar kimia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi kimia yang akan Ibu sampaikan. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 3.5, yaitu menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. 4.5, menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac, serta hukum Avogadro dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan konsep hukum-hukum dasar kimia di dalam perhitungan kimia dengan benar. Hukum dasar kimia itu ada banyak ya, ada 5. Yang pertama itu ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Yang ketiga, hukum kelipatan tetap atau hukum Dalton. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir, hukum Avogadro. Yang diberikan tanda kurung itu nama tokoh penemunya atau nama tokoh yang mengemukakannya ya. Materi ini akan Ibu bagi menjadi 2 sub. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan 3 hukum. Yang pertama, kedua, dan ketiga. 4-5-nya insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Menurut Lavoisier, jumlah massa zat-zat sebelum reaksi dan setelah reaksi adalah sama. Ya, jumlah massa zat sebelum reaksi dan setelah reaksi itu harus sama. Contoh, misal di sini Ibu punya reaksi antara A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Anak panah ini jadikan sebagai patokan ruas. C dan D ruas sebelah kanan, B dan A ruas sebelah kiri. Ruas sebelah kiri itu dinamakan dengan pereaksi atau yang disebut dengan sebelum reaksi. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah produk atau setelah reaksi. Menurut hukum Lavoisier, jumlah zat sebelum reaksi ini harus sama dengan jumlah zat setelah reaksi ya. Atau jumlah zat di ruas sebelah kiri harus sama dengan jumlah zat yang di sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal. Logam natrium seberat 1 gram dibakar dengan 1,54 gram oksigen akan menghasilkan natrium oksida. Ini bukan magnesium ya, natrium. Pertanyaannya, tentukan massa natrium oksida yang dihasilkan. Nah, kita buat dulu persamaan reaksinya. Logam natrium kita tuliskan Na, kemudian ditambah dengan oksigen. Oksigen apa? Lambang unsurnya? Tahu ya, yaitu O2 menghasilkan natrium oksida Na2O. Nah, kita masukkan logam natrium seberat 1 gram. Masukkan natriumnya 1 gram. Dibakar dengan 1,54 gram oksigen. Nah, oksigennya berarti 1,54. Pertanyaannya, tentukan massa natrium oksida yang dihasilkan. Berapa massa yang dihasilkan di sini? Tadi kita mengacu ke
Hukum Lavoisier, jumlah massa zat di ruas sebelah kiri harus sama dengan jumlah zat di ruas sebelah kanan. Berarti kalau kita mau mencari yang di sebelah kanan, ini tinggal dijumlahkan ya. Berarti 1 gram ditambah 1,54. Berapa hasilnya? Coba dihitung. Sudah SMK harus bisa ya menghitung penjumlahan ini. Hasilnya adalah 2,54 gram. Nah, ini adalah massa natrium oksida yang dihasilkan. Gitu. Bisa ya? Paham ya? Mudah sekali ya untuk dipahami. Nah, kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Bunyi hukum Proust, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Ya. Misal, contoh soal, di sini Ibu punya senyawa besi 2 sulfida terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang. Dengan perbandingan Fe berbanding S-nya itu 7 berbanding 4. Pertanyaannya, tentukan massa besi dan massa belerang yang diperlukan untuk membentuk 110 gram besi 2 sulfida. Nah, cara menjawabnya, pertama tuliskan dulu besi itu kan Fe ditambah dengan belerang. Belerang itu adalah S. Fe tambah S akan menghasilkan belerang besi 2 sulfida. FeS. Nah, ini reaksinya sudah setara ya. Dengan massa FeS yang dihasilkannya yaitu 110 gram. Kita tuliskan dulu perbandingannya. Perbandingan Fe dengan S 7 berbanding 4. Kita pindahkan Fe-nya 7, berarti S-nya yaitu 4. Tuliskan di sini 4. Nah, berapa perbandingan FeS-nya? Kita mengacu ke hukum yang pertama tadi, hukum Lavoisier. Massa zat sebelum dan setelah reaksi harus sama. Berarti ini FeS-nya berapa? Tinggal dijumlahkan. Berarti 7 tambah 4, FeS-nya itu adalah 11. Pertanyaannya, tentukan massa besi dan massa belerang. Kita cari dulu satu-satu. Massa besi atau massa Fe. Massa Fe berarti Fe-nya kan perbandingan 7. 7 per 11. Berarti perbandingan Fe-nya 7 dan perbandingan totalnya 11. 7 per 11 dikali massa FeS. Berapa massa FeS-nya? Yaitu 110 gram. Menghitung seperti ini sudah bisa ya. 110 dibagi 11 berapa? 11, 11, 1, ada 0 berarti 10. 10 dikalikan 7 berarti sama dengan 70 gram yang dihasilkan. Massa Fe-nya. Kemudian yang kedua massa S. Perbandingan S-nya berapa? Yaitu 4 per perbandingan total berarti 11. Berarti 4 per 11 dikali massa FeS-nya berapa? 110 gram. Ini 110 dibagi 11 jadi 10 dikali 4. Berarti massa belerangnya adalah 40 gram. Sampai sini bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa ya. Ini gampang juga untuk yang hukum Proust ya, hukum yang kedua. Bisa kita lanjutkan ya ke hukum yang berikutnya. Yang ketiga itu ada hukum kelipatan tetap atau hukum Dalton. Bunyi hukum Dalton, bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut dibuat tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur-unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ngerti ya bilangan bulat? Bilangan terkecil dan sederhana. Jadi sampai angka yang tidak bisa lagi dibagi, yang paling sederhana. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Ada soal nitrogen dan oksigen N dan O itu dapat membentuk lebih dari satu senyawa ternyata ya, yaitu senyawa N2O, senyawa NO, N2O3 dan N2O4 dengan komposisi yang ada pada tabel.
Massa nitrogen di sini 28, oksigen 16, pada NO 14 dan 32, N2O3 28 dan 48, N2O4 28 dan 64. Sebelum itu, kita cari dulu perbandingannya. Ya, perbandingan dari masing-masing ini. Kalian bagi sampai angka yang paling sederhana, tidak bisa lagi dibagi. 28 dengan 16, kira-kira dibagi berapa supaya kita mendapatkan angka yang sederhana? Dibagi 2, bisa? Bisa dibagi 2. 28 dibagi 2 berapa? 14. 16 dibagi 2, 8. 12 dengan 8 itu belum sederhana ya, masih bisa lagi dibagi. Kemudian kita bagi berapa? Coba kita bagi dengan angka 4. 28 dibagi 4 berapa? Perlu diingatkan ya, untuk materi hukum dasar ini perlu penguatan kalian untuk mengalihkan, menjumlahkan, dan mengurangi. Perkalian terutama ya. Jadi kalian harus matang sekali pengurangan perkalian dan pembagiannya. Ya, 28 dibagi dengan 4 berapa hasilnya? Kita tulis di dalam kolom yang kosong ini, kita isi dulu, cari dulu perbandingannya. 28 bagi 4 yaitu 7, 16 dibagi 4 yaitu 4. Nah, ini sudah angka yang paling sederhana, tidak bisa lagi kita bagi. Seperti itu ya, maksud dari hukum yang ketiga ini. Jadi harus sampai pada angka yang paling sederhana. Yang kedua NO, massa nitrogennya 14, oksigennya 32. Kita bagi jadi bagi berapa? Dibagi, misal dibagi 2 ya. 14 dibagi 2 berapa? 7. 32 dibagi 2, 6. 32 dibagi 2 yaitu 16. 32 dibagi 4 berapa tadi? Hasilnya adalah 8 ya. Ini angka yang paling sederhana, tidak bisa lagi dibagi. Nah, sekarang yang ketiga, N2O3, 28 berbanding 48. Kita bagi berapa? Kita bagi 4. Ya. 28 dibagi 4 berapa? 7. 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Kemudian yang terakhir N2O4 kita bagi 4 juga, 7, 64 dibagi 4 yaitu adalah 16. Nah, artinya ini perbandingan N sejajar, kemudian massa oksigennya juga di sini ya. Jadi ini yang 7 ke bawah itu massa nitrogen semua, dan yang sebelahnya itu adalah massa oksigennya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, bila massa nitrogen dibuat tetap atau sama sebanyak berapa gram? Nah, ini N-nya. Berarti N-nya adalah 7 gram. Maka perbandingan massa oksigennya, sekarang mau kita bandingkan ini massa oksigennya dalam N2O, NO, N2O3, dan N2O4 adalah, kita tuliskan berarti 4, berbanding 8, berbanding 12, dan berbanding 16. Selesai tidak sampai sini? Tidak, karena ini belum angka yang sederhana. Kemudian kita sederhanakan lagi, dibagi berapa? Dibagi 2 bisa, tapi kita buat pembagian sampai angka yang paling sederhana. Berarti kita bagi 4 ya. 4 dibagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2, 12 dibagi 4, 3, 16 dibagi 4, 4. Jadi jawabannya 1 berbanding 2, berbanding 3, berbanding 4. Itu untuk hukum dasar yang ketiga. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa. Kalau masih ada kesulitan, nanti tinggal tanyakan ke ibu atau boleh juga ditanyakan kepada temannya. Nah, supaya lebih melancarkan lagi kepahaman kalian tentang materi ini, ibu akan memberikan tugas yang pertama. Logam magnesium seberat 4 gram dibakar dengan oksigen akan menghasilkan magnesium oksida. Jika massa magnesium oksida yang dihasilkan 10 gram, tentukan massa oksigen yang digunakan. Ini gunakan hukum yang keberapa ya, dilihat lagi nanti materinya ya. Kemudian yang kedua, perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam air adalah 1 berbanding 8. Berapa gram hidrogen dan oksigen yang terbentuk jika diketahui massa air adalah 27 gram. Hanya 2 soal ya. Tadi ibu sudah memberikan 3 hukum dasar, tapi yang ibu berikan ini 2 soal. Kalian tinggal pilih. Ibu berikan perbedaan ya. Untuk hukum yang pertama itu adalah hukum apa? Kekekalan massa atau lavoise. Lavoise cirinya
Itu adalah masa zat sebelum dan setelah reaksi. Kalau hukum yang kedua, hukum Proust, itu cirinya biasanya ada perbandingan di dalam soalnya. Sudah ada perbandingan yang ditentukan, sudah ada perbandingan diketahui dalam soal ya. Kalau yang nomor 3, hukum Dalton, itu biasanya soalnya itu berupa tabel. Ya, kalau berupa tabel itu biasanya menggunakan hukum yang ketiga. Itu ya, mungkin untuk materi pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa lebih mudah untuk memahami materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like video ini dan subscribe channel YouTube-nya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.